Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Detik Production yang nggak tahu suka ngilang-ngilang kemana. Ya, Ghosting. ya, suka ghosting ya. Upload jarang, karena belum ada duitnya anjing. Ya punya kesibukan lah masing-masing. Terkadang kayak gitu. Kalau gue kan orangnya lebih kemudian ya. Terus gue mikir kalau mudi gue nggak gue lawan, gimana gue mau ngelawan dunia gitu Iya. kan. Ntar, itu suara apa itu? Bom. Bukan. Bukan. Kebetulan token di rumah ini ya udah mau habis. Udah mau habis ya token di rumah. Bagi-bagi udah dark jokes. Aduh. Hari ini kita mau bacain berita yang menurut kita wadadau ya sebenarnya ya. Iya. Kenapa wadadau tuh? Karena apa ya, seks di luar nikah, kumpul kebo. Keboy dikumpulin maksudnya? Enggak. Tapi ini terjadi kenapa di luar dari daerah ini ya, daerah Jakarta ya? Perkotaan. Iya, perkotaan di Jakarta ya. Kalau aku juga kurang tahu sih kalau itu. Ya nggak ngerti, gua nggak tahu ini gua cocok logi atau apa gitu. Kalau misalnya salah tolong dikoreksi. Yang gua lihat di berita tuh, kenapa hal-hal yang menurut gua kayak nggak dipikir secara logika tuh malah terjadi di luar dari Jakarta gitu. Bahkan justru orang-orang kriminal di Jakarta lebih banyak gitu. Ngerti nggak sih maksud gua? Ngerti? Kurang edukasi kayaknya. Mungkin. Kurang edukasi tentang seks. Ya gimana om? Ya lu bahas masalah gituan ya dianggap tabu lah, porno. Ya kan? Padahal itu pelajaran juga sebenarnya gitu. Iyalah. Ya kurangnya edukasi seks, terus perekonomian sulit, alias miskin. Oke, langsung kita bacain aja berita pertama. beritanya. Ada apa nih? Berita pertama itu heboh ratusan pelajar di Ponorogo hamil, dinas P3A lakukan evaluasi. Jadi yang gue baca itu di daerah Ponorogo ya, beberapa ya, jatuhnya masih beberapa hari yang lalu lah ya. Iya. Beberapa hari yang lalu tuh muncul kasus ratusan pelajar ya SMP SMA itu hamil di luar nikah. Dan konyolnya lagi yang gue baca, jadi para siswa-siswi ini nih yang hamil di luar nikah ini tuh minta dispen ke sekolah untuk menikah. Wow. Tapi diizinin. Gue nggak tahu untuk lebih luasnya soalnya gue belum baca beritanya lagi. Mungkin kita bisa baca beritanya. Jadi gue bacain dulu ya di sini ya. Coba bacain biar penonton nyimak juga sih. Nah, jadi temuan ratusan pelajar SMP dan SMA di Ponorogo, Jawa Timur hamil di luar nikah mengejutkan banyak pihak. Saya juga kaget. Mau. Sama. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P3A bakal melakukan evaluasi atas temuan ini. Data yang dihimpun salah satu penyebab adalah hubungan seks karena pengaruh media sosial dan gadget. Oh iya, gue ngerti. Jadi para pelajar ini tuh melihat sosial media dari gadgetnya atau membuka situs-situs. Nah, balik lagi kalau ke sosial media sama gadget, algoritma apa yang Anda lihat? Para pemuda. Apakah itu udah jelas ya kalau sosial media. Jadi kalau misal algoritmanya lu tentang edukasi, entrepreneur, itu bakal keluar apa yang lu lihat gitu. Ya itu algoritmanya gitu kan. Kalau misalnya lu lihat tentang yang 18 plus ya udah itu semua yang keluar gitu. Iya benar. Ya algoritma sosial media gitu kan. Gitu. Apa yang kita suka, apa yang kita like, dia bakal muncul terus gitu kan. Iya, benar. Nah, gue bacain lagi ya. Selama ini Dinas P3A lebih menangani kasus tindak kekerasan fisik dan kekerasan seksual anak. Selain itu juga ada penanganan kenakalan remaja termasuk hubungan seksual anak di bawah umur. Menurut Kepala Dinas P3A, anak-anak melakukan hubungan suami istri karena faktor pengaruh pergaulan, lokasi, dan pengaruh sosial media. Dari awalnya tertarik, kemudian mencoba melakukan hubungan badan. Awalnya coba-coba Ya. Emang rasa penasaran di manusia tuh ini ya. Ya terutama untuk ya anak-anak yang masih di bawah umur kali ya. Juga dulu waktu kecil gitu, semakin dilarang semakin mencoba. Iya, rasa pengen tahu itu semakin gede gitu. Iya. Oke, lanjut. Atas temuan tersebut, Dinas Sosial akan mengintensifkan pencegahan dan pembinaan terhadap anak-anak tentang reproduksi dan pernikahan.
pihaknya akan melibatkan instansi lain seperti Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, dan unsur terkait lainnya. Kenapa baru sekarang? Kenapa ketika baru ada kejadian yang lumayan gede kayak gini, baru Dinas Sosial itu memberi pembinaan tentang reproduksi dan pernikahan gitu? Kenapa nggak ya dari sebelum terjadi? Jadi kan harusnya kan sedia payung sebelum hujan. Ini banyak banget sih sering terjadi. Tapi menurut konteksnya bukan kasus ini doang nih. Banyak kasus sih sebenarnya, kenapa harus udah terjadi baru ada tindakan gitu. Nah, maksud seperti biasa. Sudah tidak asing lah bro. Di negara Wakanda ya, terutama negara Wakanda ya, bukan Indonesia, bukan Polandia. Negara Polandia. Enggak di sini di Polandia lah, jauh lah pokoknya. Jauh banget. Oke, gue bacain lagi. Lanjut terus. Lagi sebelumnya ratusan pelajar SMP dan SMA hamil. Temuan terungkap setelah siswi yang hamil mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Ponorogo. Mereka adalah anak di bawah umur 19 tahun, sudah menikah dan sudah hamil dan akan menikah. Anaknya jadi apa ya? Kayaknya lebih cocok memanggil kakak. Ya karena beda tipis kali umurnya. Iya beda ya. Di sini di beritanya aja di anak di bawah umur 19 tahun, berarti kan masih di bawah 19 tahun dong? Iyalah pasti kan. KTP-nya belum ada. Udah, kalau KTP mungkin udah. Cuma ya lu masih fresh banget. Iya, masih belasan tahun, bukan lu harus menghadapi kejamnya dunia dulu gitu. Iya. Jangan pikir antum menikah semua permasalahan dunia ini selesai. Enggak. Tidak. Itu tidak. Dan itu alasan gue kenapa nggak nikah muda sih. Iya. Lu sekarang umur berapa? Gue 32, hampir 33. 33. Gua 23, tahun ini 24. Karena nikah itu bukan tentang seks doang anjing. Enggak. Ada banyak yang harus dipikirin juga. Nah ini yang di bawah umur udah nikah, bahkan udah hamil, nggak bayang sih. Ini orang tuanya mana? Ya sih. Kurang edukasi kayaknya orang tua. Iya. Mungkin ya. Ini gua nggak tahu ya. Ini spekulasi gua aja sebenarnya. Kenapa? Mungkin orang tuanya agak strict parents juga terhadap anaknya. Alasannya? Ya gua nggak tahu ya kalau di luar perkotaan ya. Ya kan. Kayak gimana, takutnya anaknya kayak dikekang di rumah atau apa, jadi pengen mencoba hal yang dia belum tahu, akhirnya bablas ya kan. Ini jadi kan nggak ada pengawasan di situ. Iya, nggak ada pengawasan. Cuman ini gue nggak tahu, ini spekulasi gue aja ya. Dan apa juga sih yang argumen kan. Iya. Ini orang tuanya itu kemana? Iya. Bingung aja gitu, kenapa sampai separah ini gitu. Hampir 200 lu bayangin, itu bukan jumlah yang sedikit. Dunia ini sudah mulai aneh loh. Dari anggota organisasi juga mungkin gak sebanyak itu. Ya kan agak kompleks juga gitu kan, kalau misalnya nyatuin kepala banyak jadi satu kan susah banget. Iya. Organisasi OSIS kan maksudnya. Iya. Nah, selain di Ponorogo ini, ternyata kemarin muncul lagi kasus yang ada di Jawa Barat, Om. Jawa Barat, terutama dengan kasus yang sama. Di Indramayu. Indra Mokhtar. Iya. Nah, di Indramayu ini tuh lebih parah, Om. 572 ABG lah ya kita sebutnya lah ya. Iya, ABG masih di bawah umur. Iya, masih di bawah umur. 572 ABG Indramayu hamil di luar nikah, kebanyakan berstatus murid SMA. Oke, Cok. Bukan lumayan lagi, udah banyak dong. Iya lah, banyak banget lah anjir, yang tadi aja hampir 200. Nah sekarang udah hampir 600, 572. Oke, gue bacain ya beritanya. Jadi belum reda soal kabar ratusan siswa yang di Ponorogo yang hamil di luar nikah. Kini kasus serupa juga terjadi di Indramayu, Jawa Barat. Data yang dihimpun menyebut ada sebanyak 572 anak di bawah umur mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama di Indramayu. Beberapa di antaranya masih berusia 16 tahun atau masih setara dengan pelajar yang duduk di bangku SMA. Bayangin 16 tahun. KTP belum ada. Itu KTP 17 tahun kan? 17. Itu 16 tahun kalau nggak salah untuk anak. Yang gue bingungin gini, lu cekinnya di mana anjir? Di hotel kan nggak bisa, harus pakai data diri. Iya. Salah. Salah. Aduh gila.
Aduh, anjir. 16 tahun itu juga kalau kita Kalau di hitung motor, di ya. atas motor gitu, di pinggir di flyover gitu kan. Wah anjing lu ini sih lu Bucat, anjir. warrior sabi sih. Gila, Kayak gitu gila, sih. gila. Kalau beneran mah sumpah. Lagian juga kalau kita hitung ya untuk generasi di bawah-bawah kita ya 16 tahun itu kan SD aja sekarang masuk itu 7 tahun ya, men. Zaman gue SD 5 tahun 6 tahun udah bisa masuk, ya kan? 7 tahun berarti 16 tahun itu perkiraan sekitar SMA kelas 1, Om. Iya nggak sih? Iya makanya. SMA kelas 1 loh. Kelas 1 kelas 2 lah. Beratkan gitu kan. Dinner ini ya low budget. Hah? Dinner low budget. Kok dinner? Ya dinner low budget. Ya lu eksekusinya tuh yang jadi pertanyaan lu tuh eksekusinya tuh gimana sampai lu kebobolan kayak gini gitu. Ya nggak sih? Iya juga sih. Secara logika iya sih. Secara logika gitu. Iya. Mungkin di rumah kosong. Anjing. Ya kan kita nggak tahu. Itu kan gua nonton di film-film ya. Biasanya kayak gitu. Nggak tahu juga. Ya namanya setan mau. Di mana-mana sih. Di mana-mana Om. Iya benar. Oke, gua lanjut. Ya. Jadi rata-rata alasan permohonan nikah di usia dini atau di bawah 19 tahun ini lantaran sudah hamil di luar nikah. Oke, yang tadi udah jelas ya. Pergaulan yang melewati batas di kalangan anak hingga mengakibatkan hamil di luar nikah menjadi salah satu alasan pengajuan permohonan tersebut. Oke. Hakim pun terpaksa mengabulkan, terpaksa nih ya. Ya, terpaksa ya. Terpaksa Dengan ya. tanda kutip terpaksa ya. Oke. Hakim pun terpaksa mengabulkan permintaan mereka yang sudah dalam kondisi begitu ya. Gimana bingung juga gitu kan karena udah terjadi. Suara bebek. Hakim mengabulkan dengan sejumlah pertimbangan termasuk untuk menyelamatkan janin yang ada di dalam kandung juga orang tuanya. Oke. Ya, dilema sih. Ya. Bingung juga gitu kan. Soalnya udah terjadi gitu. Humas apa ya kasih saran? Humas PA Indramayu. Oke, sebagai informasi berdasarkan aturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, usia minimal pernikahan adalah 19 tahun. Namun dalam keadaan tertentu pengadilan agama bisa memberikan dispensasi usia pernikahan. Gimana tuh betul tuh? Karena di sini undang-undangnya udah ada. Undang-undangnya udah sah. Undang-undangnya udah Ya, sah, balik. 2019 harus Minimal 19 tahun minimal ya. Ya karena di sini terjadi ya dua umur gitu. Jadi Ya. ada kejadian juga. Ya balik lagi ke tadi yang hakim bilang itu Om, Iya, terpaksa. gitu kan. Karena ya mau gimana gitu udah kejadian, janinnya pun udah ada gitu Ada. ya. Mau gimana gitu. Masa lu harus nunggu sampai umur 19 tahun gitu kan? Terutama untuk pelajar-pelajar yang umurnya yang tadi dibilang masih 16 tahun apa kan nggak mungkin lu nunggu 3 tahun gitu kan. Anak lu udah gede lu baru nikah kan nggak Tapi mungkin. ada kemungkinan manipulatif data nggak? Manipulasi data. Maksudnya manipulasi data tuh? Ya yang tadinya umur 16 diinput jadi 19 kayak gitu. Karena kan di sini undang-undangnya udah sah. Gua nggak tahu sih kalau itu tuh kan inilah. Oke, instansi. Wow. Saya tidak mau menyebutkan itu. Cuman yang tadi enggak ini pertanyaan dari orang awam aja. cuman yang tadi terlintas itu kan tadi di berita sebelumnya kan katanya kan para pelajar ini kan memohon gitu kan, memohon kan. Bisa juga ya. Ini spekulasi gue doang ya. Iya. Dia sebenarnya nggak hamil loh, tapi emang dia pengen nikah. Oh, nggak punya dana. Jadi kayak kawin massal gitu. Iya, jadi dia sebenarnya udah pengen nikah. Akhirnya dia berbohong ke hakim bahwa dia bilangnya udah hamil gitu. Nah, makanya di sini harus ada tolak ukurnya juga nih. Tolak ukurnya dalam artian kayak ada kriteria apa nih untuk dispensasi pernikahan di bawah umur ini dikeluarkan gitu. Apa harus dites satu-satu? Iya, gitu maksudnya gitu kan. Soalnya itu kan sebenarnya bisa terjadi gitu ketika lu nih udah ngebet banget pengen nikah, Iya. terus haji mumpung nih teman-teman Iya, lu iya. ada yang hamil duluan nikah terus minta itu, akhirnya lu ikut-ikutan gitu. Yang sebenarnya lu nggak hamil gitu, tapi lu emang pengen nikah aja gitu. Iya. Karena udah capek mungkin sekolah, antum belum merasakan dunia pekerjaan anjing. Itu lebih berat loh daripada sekolah. Makanya gue mikirnya tuh apa sesusah itu gitu sampai maksudnya untuk nyari pekerjaan yang halal tuh
untuk menafkahi diri lah misalnya gitu. Susah itu atau gimana gue nggak ngerti juga. Oke, gue lanjut bacain dulu ya beritanya sampai habis ya. Nah, jadi berdasarkan data dari Pengadilan Agama Indramayu tercatat sebanyak 572 kasus permohonan pernikahan di bawah umur. Namun angka tersebut sebenarnya menurun jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Anjing, berarti ini setiap tahun dong. Wow. Ya kalau lu cerna ya kata-katanya ya. Namun angka tersebut sebenarnya menurun jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya, ini pada tahun 2021 sebanyak 620 anak dan pada tahun 2020 sebanyak 720 anak. Berarti kan tiap tahunnya ada gitu kan? Ini kayaknya kasus-kasus pandemi ya mungkin ya. Soalnya kalau yang kita lihat dari data statistiknya ya ini dari 2020 sampai 2022. 2023. Ini kan masih masuk dalam suatu tahun-tahun pandemi kan. Iya, COVID gitu kan. COVID ya. Kemungkinan mereka gabut kali. Nggak ngerti sih, maksudnya yang ada di kepalanya itu apa gitu. Soalnya kan ya kita tahu lah ya, terutama untuk pelajar-pelajar gitu kan, tahun 2020 itu terjadinya COVID dan akhirnya ya pokoknya dirumahkan lah gitu kan. Ya dulu belajar dari rumah apa segala macam. Dan kita juga tahu kalau anak-anak sekolah belajar dari rumah tuh ya leha-lehanya kayak gimana, lebih banyak mainnya ya kan. Tahu. Mungkin ya mengambil waktu kesempatan itu mungkin ya bisa jadi. Jadi sampai saat ini Kabupaten Indramayu masih bergelut dengan permasalahan sangat tinggi sangat tingginya angka dispensasi nikah di bawah umur ini. Dindin Syarif Nur Wahyudin membeberkan dugaan tinggi tadi ya si Humas PA. Ya itu kan benar kan? Iya benar. Betul. Dugaan tingginya angka dispensasi nikah yang diajukan siswa lantaran dampak negatif dari media sosial yang berperan terhadap terjadinya pergaulan bebas. Diduga dampak pernikahan dini ini dipicu faktor media sosial yang berperan besar menjadi pengaruh pergaulan bebas di kalangan anak-anak. Bicara tentang sosial media, sebenarnya kan lu bisa nyortir apa yang lu pengen tonton sih sebenarnya. Balik lagi ke situ ya. Karena kalau udah ngomongin sosial media ya luas gitu loh. Luas. Ada macam-macam. Di situ tuh banyak banget, edukasinya juga banyak. Lu mau belajar tentang apa juga di situ pasti ada. Balik lagi ke si penggunanya, si usernya, gitu loh maksud gua. Tapi yang gua tangkap ya, bisa jadi ini sebenarnya bukan tentang sosial media tapi lebih tentang berselancar di internetnya. Maksudnya gimana? Ya kan kalau kita tahu media sosial itu kan emang sebenarnya kan buat kita bersosialisasi sama orang-orang yang dari jarak jauh gitu kan. Iya. Cuman kan di sosial media itu kan nggak terlalu terbuka banget gitu untuk masalah kayak berbau-bau porno gitu. Iya. Mungkin yang dimaksud itu sebenarnya bukan sosial media faktor pemacunya, tapi bagaimana dia menggunakan gadgetnya untuk berinternet gitu. Entah dia buka situs porno atau situs apa. Mungkin bisa terjadi gitu kan. Iya, banyak lah faktornya sebenarnya. Soalnya kan kita tahu kan sekarang kan di sosial media pun itu udah ada guidelines-nya gitu kan, udah ada peraturannya gitu. Ketika lu menyebarkan sesuatu yang berbau-bau porno, sara ya kan, atau yang berbau-bau penghinaan segala macam, itu pasti akan di take down gitu kan. Pasti. Iya kan. Mungkin yang dimaksud dengan si Bapak Humas Dindin ini bisa jadi ya berinternetnya gitu. Iya, berinternetnya gitu. Berarti sih usernya kan? Iya, balik lagi ke si usernya, ya kita nggak tahu ya kan. Cuman ya karena ini angkanya gila banget sih menurut gue, gila sampai hampir 1000 lah. Hampir 1000 ini. Ya dalam jangka waktu setahun ya. Iya 3 tahunan ini gila. 1000 lebih sih kalau dihitung-hitung ya 700. Tadi kan 2020 berapa 700 lebih kan? Iya. Dari 2020 721 ya, 2021 itu sekitar 625. Itu udah 1000 lebih tuh. Udah 1300-an. Iya. Ya kan? Ditambah yang tahun ini 572. 1800 sampai mau 2000 anak gitu. 2000 pelajar gitu. Gua aja umur 23 masih begini anjing. Belum jadi orang. Ini umur 12 tahun, umur 15 tahun udah nikah. Apa enggak yang gua penasaran tuh untuk mikir ke depannya tuh gimana nih?
Jadi Oh, ini karena kan nggak ada edukasi di awal. Setelah terjadi baru dikasih edukasi gitu kan. Harusnya kan ya sebelum terjadi dikasih edukasi, dikasih pemahaman ini loh dampaknya kayak gini kayak gini kayak gini. Harusnya seperti itu kan. Cuma kan ini udah terjadi baru dikasih pemahaman. Ya udah percuma, jadi kayak masuk kuping kanan atau kuping kiri gitu. Iya, jadi ya mereka mikirnya Yang berlaku buat si usernya gitu. Tapi kalau misalnya buat nanti generasi ke bawahnya ya itu ya mungkin masih bisa lah, masih bisa teredukasi. Iya, masih bisa. Ya makanya yang gua harap sih nggak harus dibikin jadi tabu lah gitu opini gua tuh. Soalnya apa ya, hal-hal seperti ini itu kalau memang kita pemikiran disangkut pautin dengan agama, ya memang tidak diperbolehkan gitu kan, Om. Iya Ya kan, tidak diperbolehkan gitu kan. Cuman ya tapi memang harus dikasih tahu gitu agar generasi-generasi yang di bawah-bawah kita nanti ini, generasi-generasi muda tuh paham gitu mana yang harus dilakukan, mana yang tidak untuk kasus-kasus hal-hal yang berbau-bau dengan seks gitu kan. Jadi kan masih bisa mengantisipasi ketika misalkan mereka punya pasangan dan salah satu pasangan itu kepengen lah gitu, bahasa kasar kan lagi kepengen atau segala macam, sakne lah gitu kan. Dianya pun masih bisa kayak ngasih apa ya, dibilang ya, ngasih pilihan gitu kan. Nanti lu bakal kayak gini ini kalau melakukan, kalau enggak ya udah gitu. Udah sih gitu aja dari gua. Mungkin Om ada yang mau nambahin? Nggak ada. Ya itu aja sih, untuk hal tidak terjadi ya. Ya, Untuk depannya biar gak terulang lagi ya udah kasih edukasi aja gitu, kasih pemahaman ke anak-anak muda, ke murid, ke generasi yang sekarang lah, kasih edukasi dari sekarang gitu. Jadi jangan sampai terjadi lagi, jangan kalah untuk ngasih edukasi. ya udahlah. Ya udah itu aja opini. Edukasinya kurang greget gitu loh. Ya udahlah itu aja lah opini dari kita lah ya. Kita pamit dulu. Tuh, berita kali ini udah segitu aja. Kita mau pamit, nggak pamit. Ini maksudnya pamit. Oh maknanya luas ya kalau pamit di sosial media. Iya, banyak. Kayak tutup akun gitu. Wow. Tapi balik lagi. Karena beli duit. Udah, kalau kita emang udah selesai aja topiknya gitu ya. Oke. Di video-video selanjutnya lah kita bakal ngomongin. nanti kita bakal balik lagi di video selanjutnya. Tetap di stay tune di channel Lutik Production. Ya, jangan lupa di like, comment, subscribe. Oke. Kita pamit, dadah.